Aku yang terkasih, apa kabar? Harap kalian semua sehat ya di rumah. Meski kita berada di rumah, kita masih tetap bisa belajar ya. Anak-anakku terkasih, saya harap kalian tetap menjaga kesehatan ya. Olahraga teratur, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup. Serta kalau kalian bepergian, jangan lupa pakai masker ya, supaya kita tetap terjaga kesehatannya dan kita terbebas dari virus corona. Anak-anakku terkasih, tema pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah saya mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Lihat gambar malaikat dan iblis ya di atas ini ya, mereka saling berebut, memperebutkan anak-anak, kalian semua ya. Tapi saya yakin anak-anak semua bisa membedakan mana perbuatan baik dan perbuatan yang buruk. Perbuatan baik berarti apa? Dibimbing oleh Roh Kudus ya. Di sini digambarkan oleh malaikat. Tetapi perbuatan yang buruk ini atas pengaruh godaan iblis atau si jahat ya. Saya hari ini akan mengajak kalian untuk sama-sama melihat ya, bahwa kalian pasti mampu membedakan mana perbuatan baik dan perbuatan buruk. Mari kita belajar bersama-sama. Anak-anakku yang terkasih, ya, di dalam diri kita itu ada yang namanya suara hati, ya. Suara hati itu ada di dalam diri kita. Yang tugasnya suara hati itu untuk apa? Untuk mendorong kita untuk melakukan yang baik, ya. Jika kita menuruti dorongan suara hati, maka kita hidup ya, atau hidup kita akan menjadi baik dan benar ya. Anak-anak ingat ya, di dalam hati kita itu ada suara hati ya. Suara hati sekali lagi bisa mendorong kita untuk apa? Untuk selalu berbuat baik ya, selalu menuntun kita untuk berbuat baik ya. Supaya apa? Kalau kita menuruti suara hati kita, dorongan suara hati kita bisa memiliki hidup yang baik dan benar ya. Namun ya, selain suara hati, ada juga tuh pengaruh si buruk yang sering menggoda dan menghalangi kita untuk melakukan yang baik dan benar ya. Pengaruh buruk ini juga menimbulkan banyak masalah pada diri kita ya. Nah, godaan yang buruk ini berasal dari si jahat tentunya ya. Anak-anak ya, orang tua kita, guru-guru kita itu berusaha mendidik kita ya, mengarahkan kita supaya hidup baik ya dan benar tentunya ya. Ingat ya, bahwa iblis akan menghasut kita, akan mengajak kita untuk melakukan perbuatan buruk dan bahkan jahat ya. Adik-adik mau dipimpin oleh siapa? Mau dipimpin oleh Tuhan atau iblis? Ya, tentunya kalian harus mengikuti bimbingan Tuhan ya, yang sudah ada dalam hati nurani kita atau ada dalam suara hati kita ya, yang nanti mendorong kita untuk berbuat baik dan benar ya. Nanti tentunya Tuhan bekerja melalui orang tua kita, melalui guru kita ya, yang mendidik kita, yang membimbing kita ya. Kita harus mendengarkan mereka ya, supaya apa? Supaya kita betul-betul dibimbing oleh suara hati kita yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik tentunya ya. Keadaan ini tentu ya, kalau kita senantiasa berbuat jahat, siapa yang ingin? Ya, yang ingin tentunya iblis ya. Kita semua menginginkan anak-anak ya mendapat bimbingan dan mampu nanti membedakan antara yang baik dan buruk ya. Nanti kita semua akan melihat, akan belajar bagaimana membedakan yang baik dan yang buruk. Anak-anakku yang terkasih, kita hari ini ya banyak
melihat gambar iblis, ya, yang digambarkan dengan warna merah, ya, ada tanduknya, ya, mengerikan. Tetapi kita juga dikenalkan dengan gambar malaikat yang menyimbolkan apa? Bimbingan dari Tuhan, ya, ada sayapnya, ya. Itu menggambarkan kebaikan-kebaikan Allah yang mampu atau yang akan menuntun kita, ya. Anak-anakku terkasih, ya, dalam kitab suci juga diajarkan, ya, bagaimana para rasul, ya, terutama Rasul Paulus menasihati kita untuk membenci yang jahat dan berpegang kepada apa yang baik dan benar. Ya, itu Rasul Paulus pernah berbicara seperti itu, teman-teman, anak-anak, ya, kepada jemaat di Roma, ya, supaya kita menjauh yang jahat dan berpegang pada yang baik dan benar. Anak-anak, Rasul Paulus juga menasihati kita untuk mengalahkan kejahatan, ya. Bagaimana cara mengalahkan kejahatan? Ya, dengan berbuat baik tentunya. Sebab sesungguhnya Tuhan telah memberikan kita kemampuan untuk melakukan yang baik dan menolak yang jahat atau buruk. Ya, itu sudah ada dalam diri kita, ya. Sekali lagi, kita bisa mengalahkan kejahatan dengan berbuat baik, ya. Sekali lagi, karena apa? Karena Tuhan sudah membekali kita, memberi kita kemampuan untuk dapat menolak yang jahat atau yang buruk. Anak-anak, ya, Tuhan telah menanamkan kemampuan itu di mana? Di dalam hati kita, ya, seperti saya katakan tadi, di dalam suara hati kita, ya. Semoga kita tetap taat pada perintah suara hati kita, ya, lalu memilih untuk melakukan yang baik dan benar, ya. Ingat, ya, setiap kali kita akan melakukan sesuatu, kita harus melihat dulu ini baik atau tidak, ya. Kalau mengikuti bimbingan suara hati, maka yang baik kita lakukan. Tetapi kalau enggak, kalau mengikuti bisikan-bisikan iblis, maka kita akan mengikuti yang jahat. Anak-anak mau pilih yang mana? Ayo, ya. Saya harap tentunya kita akan memilih bimbingan Roh Kudus, bimbingan Tuhan, ya, yang sudah ada dalam diri kita melalui suara hati kita, ya. Anak-anak, ya, dalam pelajaran ini, ya, kita diharapkan untuk sekali lagi mampu nanti membedakan, ya, yang baik dan yang buruk, serta apa? Serta kita memiliki keteguhan hati untuk melakukan kebaikan dan menolak yang buruk, menolak yang jahat, ya. Anak-anakku terkasih, ya, dengan demikian kita memiliki landasan yang kuat untuk bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dewasa, yang cinta akan kebaikan. Karena apa? Karena kita senantiasa menuruti atau apa? Atau melaksanakan tuntunan suara hati kita, tuntunan Tuhan sendiri yang telah memberikan kita suara hati untuk menuntun kita berbuat baik dan benar. Anak-anakku, kita selalu dihadapkan pada dua pilihan, ya, berbuat baik atau berbuat jahat, ya. Perbuatan baik akan menimbulkan kegembiraan dan damai sejahtera, ya. Tetapi nanti kalau kita mengikuti godaan-godaan dan berbuat yang buruk, maka, ya, akan menimbulkan penderitaan dan kebencian, ya. Kita harus mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk atau jahat, ya. Kita harus melihat itu dengan cermat, ya. Misalnya nih, mencontek itu baik atau buruk, ya. Kalau kita menuruti suara hati kita, maka oke, mencontek itu perbuatan yang buruk, ya. Jadi tidak dilakukan. Nah, tapi kalau melakukan berarti apa? Berarti kalian sudah dihasut oleh si iblis untuk mengikuti perbuatan yang jahat.
ya. Misalnya nih, kalau belajar itu baik atau buruk ya? Oh, belajar itu perbuatan baik. Karena apa? Karena bisa mengantar kita untuk menjadi orang yang cerdas, ya. Tetapi kalau kita mengikuti si jahat, ya, godaan si iblis, ya kita nanti apa? Nanti kalau nggak mau belajar nilainya jelek, ya. Kalau nilainya jelek, ya kita menjadi menderita, ya. Karena apa? Karena nilainya jelek, ya. Maka sekali lagi kita harus mampu membedakan, ya, mana yang baik dan mana yang buruk atau jahat. Anak-anakku, ya, manusia bertanggung jawab atas perbuatannya, ya. Kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita, ya. Maka kalau kita nanti misalnya nih diberi tugas sama mama, nak, kamu nanti ini ya bantu ibu menyapu ya. Terus kalian memilih tidak, ya, enggak lama aku capek misalnya, ya. Nanti kita harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan kita, ya. Berarti kalau capek ya harus istirahat, ya. Enggak bilang capek tetapi malah main, ya kan? Nah, setiap perbuatan baik akan mendapatkan pujian dan penghargaan, ya. Misalnya kalian ya membantu ibu guru membersihkan papan tulis misalnya. Aduh, anakku pintar sekali, sudah bisa membantu ibu. Pasti kamu di rumah rajin membantu ibu, ya. Ya, kita akan mendapat pujian. Tetapi sebaliknya, perbuatan buruk akan mendapat hukuman dan hukuman yang setimpal tentunya, ya. Misalnya kalau kita mencontek misalnya, ya, kita akan dimarahin ya oleh bapak ibu guru. Kamu mencontek, nanti nilaimu 0. Ya, kita akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Anak-anakku, hukuman bisa berupa hukuman fisik tentunya, ya, atau denda, atau dikucilkan dari masyarakat, ya. Karena itu haruslah untuk selalu memilih melakukan yang baik, ya. Nanti kalau di sekolah, ya, atau proses pembelajaran kita, kan tidak ada tuh yang mengawasi kita. Yang mengawasi kita ya mama papa kita di rumah, ya. Maka kita dituntut untuk jujur, ya, mengikuti suara hati kita. Apalagi nanti kalau ada ulangan, ya. Kalau ulangan, ya, seolah-olah kalau nggak ditungguin kita bisa mencontek. Tetapi ya, kalau kita mengikuti suara hati kita, karena mencontek bisa membawa kita kepada penderitaan, maka kita memilih untuk tidak mencontek dong, ya. Karena apa? Karena kalau tidak mencontek berarti kita sudah menguasai pelajaran, kita sudah belajar, ya. Mencontek berarti kita tidak belajar. Karena apa? Kita tidak tahu, ya. Maka kita harus rajin belajar, ya, mengikuti suara hati kita. Jangan ikuti godaan-godaan setan. Males lah, aku mau main sepeda aja. Males lah, aku mau main HP aja. Males lah, aku mau tidur aja. Ya, ingat, mengikuti suara hati berarti kita mau berbuat baik, mendukung kebaikan supaya apa? Supaya kita nanti bisa bergembira. Ya. Anak-anakku terkasih, kejahatan atau hal yang buruk, ya, atau kebaikan itu selalu ada dalam kehidupan kita, ya. Tuhan memberi kita kemampuan untuk sekali lagi melakukan yang baik dan menolak yang jahat, ya. Dengan berbuat baik berarti apa? Berarti kita menolak yang jahat, ya. Dengan berbuat baik berarti kita akan merasa damai, ya, merasa rukun dengan sesama kita, ya, dengan teman-teman kita, ya. Anak-anakku, ya. Tapi kalau misalnya kita berbuat jahat terhadap orang lain, ya, kita akan merasa apa? Kita akan merasa menderita, ya, atau membuat orang lain menderita, ya. Berbuat atau perbuatan jahat orang lain hendaknya jangan dibalas juga dengan perbuatan jahat, ya. Akan tetapi, ya, supaya apa? Supaya tidak menimbulkan permusuhan, ya. Kalau ada orang lain yang berbuat jahat, kita mendoakan mereka, Tuhan, maafkan temanku ya, semoga dia nggak bisa berbuat jahat lagi, ya. Kita harus memaafkan, ya. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Misalnya kita diejek, dasar gendut, kita nggak boleh balik mengejek, ya. Katakan dalam hati, Tuhan, ampuni ya teman aku ini, ya.
dengan demikian kita sudah ikut apa? Ikut ambil bagian dalam mengikuti suara hati kita dengan berbuat baik, ya. Karena dengan demikian kita tidak menambah permusuhan, ya. Ingat, kalau misalkan kita ada yang berbuat jahat kepada kita, ya, terus kita tidak membalas, ya, orang itu mungkin akan, oh berarti aku salah kalau begini, ya, akan membuat orang itu sadar bahwa perbuatan jahat itu tidak baik, ya. Anak-anakku, ya, bila kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka ia akan sadar dan berhenti berbuat jahat kepada kita, ya. Karena itu, sekali lagi, kalahkan setiap kejahatan dengan perbuatan baikmu, ya. Kita semua bisa, kita semua sudah dibekali oleh Tuhan dengan suara hati kita, ya, untuk mengalahkan segala kejahatan dengan perbuatan baik kita. Anak-anakku yang terkasih, kita diciptakan Tuhan dengan sempurna, ya. Maka kita simpulkan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Apa yang kita bisa simpulkan dari proses kita dari awal sampai sekarang, ya? Anak-anak, ya, manusia itu ternyata bertanggung jawab atas setiap perbuatan kita, ya. Kalau yang melakukan kebaikan dia akan dipuji, tetapi kalau yang berbuat jahat atau melakukan perbuatan yang buruk maka akan dihukum. Misalnya tadi, ya, kalau mencontek pasti dimarahin dong. Tapi kalau misalnya membantu ayah, membantu ibu, menyapu misalnya, kan akan dipuji. Aduh, anakku udah pandai sekali membantu orang tua, ya, mendapat pujian. Anak-anak, setiap perbuatan baik akan mendapatkan pujian dan penghargaan, ya. Perbuatan yang buruk atau jahat akan mendapatkan hukuman yang setimpal, ya. Hukuman bisa berupa fisik, denda, atau dikucilkan dari masyarakat, ya. Dan maka kita harus berusaha untuk selalu melakukan yang baik, ya. Tuhan memberi kita kemampuan, ya, untuk melakukan yang baik dan menolak yang jahat. Dan Rasul Paulus tadi sudah saya sampaikan juga menasihati kita agar kejahatan seseorang tidak dibalas dengan kejahatan, sebab itu akan menambah permusuhan, ya. Karena kita harus mengalahkan setiap kejahatan dengan apa tadi? Dengan perbuatan baik. Karena dengan berbuat baik maka kita sesungguhnya sudah mengalahkan kejahatan, ya. Kita sudah menjadi superhero, ya, mengalahkan kejahatan dengan perbuatan yang baik. Anak-anakku, terima kasih, ya, sudah bersemangat dalam belajar. Ingat, ya, Tuhan Yesus mencintai kita dan kita juga harus mencintai diri kita, ya. Saya mampu membedakan perbuatan yang baik dan yang jahat. Teman-teman, sebagai tugas kalian, ya, silahkan kalian buat doa, ya. Doa supaya apa? Supaya kalian senantiasa dibebaskan dari godaan-godaan iblis, sehingga kalian bisa melakukan yang baik, ya, taat pada suara hati. Silahkan buat doa, ya, sebagai ungkapan bahwa kalian memang mau dibimbing oleh Tuhan, ya, melalui orang tua kita, melalui guru kita, ya, agar apa? Agar kita semua mencapai kebahagiaan, ya, karena Tuhan